Dicurigai terinfeksi COVID-19, seorang balita di Toli-Toli ditetapkan pasien dalam pengawasan. Dinkes Sulteng prioritaskan penyemprotan disinfektan di rumah sakit dan puskesmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda pada program Sulawesi Tengah hari ini, edisi Sabtu 21 Maret 2020. Ya, selain dua topik utama yang baru saja Anda simak, kami masih memiliki serangkaian informasi menarik lainnya. Bersama saya Iskandar Zulkarnain. Dan saya Safina Akbar, inilah selengkapnya program Sulawesi Tengah hari ini. Dua topik utama yang baru saja Anda saksikan dan masih banyak topik menarik yang kami sajikan untuk Anda dalam program Sulawesi Tengah hari ini di segmen Aktualita berikut ini. Di segmen aktualita kita menuju ke Kabupaten Toli-Toli, Saudara. Tim Satuan Tugas COVID-19 mengumumkan seorang pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Mokopido Toli-Toli ditetapkan sebagai pasien dalam pemantauan atau PDP dan langsung dilakukan isolasi di ruang khusus yang sudah disiapkan oleh Rumah Sakit Umum setempat. Inilah video amatir yang direkam saat mengabadikan momen seorang ibu yang membawa balita dengan kondisi terinfus. Usai turun dari mobil ambulans dengan dikawal oleh tim medis RSU Mokopido Toli-Toli dengan menggunakan alat pelindung diri. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang menangani pasien tersebut, diketahui pasien PDP berumur 3 tahun dan berjenis kelamin laki-laki itu sebelum menderita diare akut. Saat dilakukan perawatan hari kedua, tim dokter RSU setempat mendapatkan keluhan dari pasien menderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Keluhan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan dan ditemukan bercak-bercak pada paru-paru kanan dan kiri pasien, sehingga disimpulkan pasien mengidap penyakit viral pneumonia. Anggota tim Satgas COVID-19 Kabupaten Toli-Toli menjelaskan, dari riwayat sebelumnya pasien pernah kontak dengan salah satu keluarganya yang pernah berkunjung ke negara Cina. Sementara penyebab pneumonia ini belum dapat dipastikan apakah wabah COVID-19 atau kuman lain. Hal tersebut menunggu hasil pemeriksaan spesimen yang dikirim ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan di Jakarta. Kami lakukan pemeriksaan lanjutan, ternyata dari hasil foto toraks, ternyata terbukti bahwa memang ada radang yang infiltrat. Jadi kami putuskan bahwa pasien ini kami tetapkan sebagai PDP, pasien dalam pengawasan, dan kami lakukan isolasi dan lakukan pengobatan sesuai dengan SOP yang ada di Ikatan Dokter Anak Indonesia. Sesuai standar operasional prosedur penanganan PDP dari hasil analisis yang dilakukan pihaknya dan berdasarkan penanganan pasien dalam pemantauan, yakni setiap pasien wajib dilakukan isolasi, sembari mendapatkan penanganan secara ketat hingga 14 hari ke depan. Sementara bagi keluarga pasien yang sudah terkontaminasi dengan pasien bersama perawat yang menangani pasien itu sudah dikategorikan sebagai orang dalam pengawasan. Dari Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Sabran, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Wali Kota Palu Hidayat menghimbau kepada seluruh warga yang khususnya tiba di Palu setelah berpergian ke luar negeri ataupun ke daerah yang telah terpapar dari COVID-19 wajib menjalani pemeriksaan. Hal ini sesuai kesepakatan pemerintah untuk mencegah penyebaran dari COVID-19. Pemeriksaan itu nantinya akan dilakukan oleh tim Satgas Operasional yang dipimpin Dinas Kesehatan Kota Palu untuk memeriksa para warga yang berkunjung ke Kota Palu,
khususnya untuk warga yang baru saja mengunjungi beberapa daerah di Indonesia yang sebelumnya telah terpapar COVID-19. Diketahui pemeriksaan kepada setiap warga itu langsung dilakukan pengambilan sampel darah oleh petugas. Bahkan pihak puskesmas juga disiagakan untuk mendatangi setiap rumah warga yang ada riwayat berpergian dari luar daerah. Wali Kota Palu Hidayat mengatakan pemeriksaan ini sesuai kesepakatan bersama pemerintah bahwa siapapun yang datang dari wilayah terpapar COVID-19 wajib menjalani pemeriksaan kesehatan guna mengantisipasi penyebarannya. Yang akan berdasarkan ada satgas operasional. Yang mana satgas operasional? Dinas Kesehatan membentuk satgas pengendalian dampak daripada misalnya begitu. Nah, apa tugasnya Dinas Kesehatan? Dinas Kesehatan satgasnya turun menghimbau agar supaya yang dari luar negeri utamanya. Sebelumnya Wali Kota Palu juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan usai mengunjungi daerah terpapar COVID-19 belum lama ini. Pemeriksaan itu sebagai bentuk kesadaran dirinya dengan harapan agar kiranya hal tersebut dapat menjadi contoh bagi warga Palu, terutama bagi warga yang berasal dari luar daerah. Rian Saputra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah rencananya dalam waktu dekat akan melakukan penyemprotan cairan disinfektan di sejumlah rumah sakit, puskesmas serta sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan yang ada di Sulawesi Tengah. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah saat ini terus melakukan pencegahan agar penyebaran COVID-19 tidak masuk di provinsi ini. Salah satunya dengan melakukan penyemprotan cairan desinfektan. Tempat yang menjadi prioritas penyemprotan cairan desinfektan ini yaitu di sejumlah rumah sakit, khususnya bagi rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 dan sekolah tingkat SMA maupun SMK. Sementara untuk penyemprotan di PAUD, taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama, kewenangannya berada di Dinas Kesehatan Kota Palu. Untuk penyemprotan di sekolah sendiri, pihak Dinas Sulawesi Tengah nantinya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah. Jadi terobosan kita menyemprot, diprioritaskan dulu penyemprotan itu berada di rumah sakit dan puskesmas. Karena itu tempatnya virus, sehingga kita prioritas. Jangan kami bilang umumkan besok, sudah diarahkan semua kantor minta, kita belum bisa. Kita masih memprioritaskan dulu puskesmas dan rumah sakit. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sendiri hanya menyiapkan cairan disinfektannya saja, sementara untuk penyemprotannya sendiri akan diserahkan kepada pihak puskesmas dan rumah sakit. Gapdika Chandra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Saudara, libur sekolah selama 14 hari dalam menjalani masa belajar di rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19 dimanfaatkan sejumlah lembaga pendidikan untuk melakukan disinfektan lingkungan sekolah. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang berlokasi di kawasan Kelurahan Mamboro, Palu, Sabtu pagi melakukan kegiatan penyemprotan cairan desinfektan ke area bangunan di lingkungan sekolah. Program ini dimaksudkan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan memastikan lingkungan sekolah aman sebagai tempat belajar dan mengajar. Pelaksanaan penyemprotan cairan khusus pencegah COVID-19 ini bekerjasama dengan jajaran kepolisian dan puskesmas Mamboro. Pihak pengelola sekolah menjelaskan sejumlah upaya telah dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Salah satunya dengan meliburkan siswa dan melakukan penyemprotan disinfektan tersebut. Brimob bersama dengan dari Puskesmas Mamboro datang ke sini, ada sekitar 5 dari Puskesmas Mamboro, kemudian dari Brimob ada sekitar 15, melakukan penyemprotan di wilayah sekolah, semuanya di wilayah sekolah, semua ruangan. Kami hanya menyiapkan saja bahan solar Wipol, disinfektan untuk SMP 18. Mereka secara gratis ini melakukan penyemprotan di semua ruangan. Untuk mengantisipasi ketinggalan capaian kurikulum, pihaknya memberikan tugas kepada siswa sebelum siswa diliburkan. Selama masa libur, kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan secara daring. Pihaknya juga mengimbau kepada siswa agar selalu menjaga kebersihan dan kesehatan dan dilaporkan melalui grup WhatsApp guru dan orang tua siswa. Rizky Budiman, kontributor TVRI Sulawesi Tengah.
Ya saudara, belum adanya cairan disinfektan mengakibatkan Dinas Kesehatan Kota Palu sampai saat ini sama sekali belum melakukan penyemprotan di sejumlah tempat umum dan sekolah mulai dari TK, SD, dan SMP yang ada di Kota Palu. Dinas Kesehatan Kota Palu sampai saat ini sama sekali belum melakukan penyemprotan desinfektan di sejumlah tempat umum yang ada di Kota Palu. Selain tempat umum, sekolah mulai dari PAUD, taman kanak-kanak, sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama juga belum dilakukan penyemprotan oleh Dinas Kesehatan Kota Palu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu Dr. Huseimo mengatakan, jika pihaknya sampai saat ini belum melakukan penyemprotan karena cairan disinfektan Dinas Kesehatan Kota Palu masih kosong. Alat kita itu tidak pernah siap untuk desinfektan seperti itu, karena kita kan tidak pernah berpikir bahwa ada kasus seperti ini. Desinfektan yang kita miliki hanya untuk cuci tangan, tapi untuk penyemprotan hanya dilakukan waktu habis gempa untuk mayat-mayat yang bekas mayat di Petobo dan Balaroa itu pun dibantu oleh KKP. Meskipun begitu, saat ini pihaknya telah menganggarkan untuk pengadaan cairan tersebut. Sesuai dengan arahan Wali Kota Palu, dirinya juga menambahkan disinfektan sendiri yang ada di Dinkes Palu hanya sebatas untuk mencuci tangan saja dan bukan untuk penyemprotan. Gapdika Chandra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Ya saudara, informasi menarik lainnya masih akan hadir setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di program Sulawesi Tengah hari ini.